berjuang bersama seluruh warga. Bersatulah, berjuanglah, Perhimpunan Pergerakan Indonesia. Demi Nusantara maju sejahtera, untuk negeri damai bersaudara, bagi masa depan yang bercahaya, wajib berani diperjuangkan. Bergabunglah, bergeraklah, kita galang kekuatan budaya bangsa. Beranilah, bergeraklah, Perhimpunan Pergerakan Indonesia. Mari tegakkan Bhinneka Tunggal Ika, sedia satu dalam perbedaan, bersaudara tidak menyingkirkan, berkomitmen dan penuh kesadaran. Berhimpunlah, bergeraklah, kita berjuang bersama seluruh warga. Bersatulah, berjuanglah, Perhimpunan Pergerakan Indonesia. Berhimpunlah, bergeraklah, kita berjuang bersama seluruh warga. Bersatulah, berjuanglah, Perhimpunan Pergerakan Indonesia. Demi Nusantara maju sejahtera, untuk negeri damai bersaudara, bagi masa depan yang bercahaya, wajib berani diperjuangkan. Bergabunglah, bergeraklah, kita galang kekuatan budaya bangsa. Beranilah, bergeraklah, Perhimpunan Pergerakan Indonesia. Mencemaskan kita beberapa waktu terakhir ini, yaitu terkait COVID-19. Kebetulan kemarin ini diskusi kan sudah jalan hampir 3 bulan setiap minggu, dan memang seingat saya belum pernah mengangkat soal COVID. Nah, mumpung ada kesediaan waktu dari Dr. Daeng, Ketua Umum Pengurus Besar IDI. Sedia terus Pak Ririn, sedia terus kita. Makanya kita sempatkan waktu untuk menimba ilmu. Nah, jadi bukan sekedar diskusi ya. Kadang-kadang kita ini kan kalau soal COVID ini banyak sok taunya gitu. Menimba ilmu dari yang memang tahu. Makanya sengaja Dr. Daeng kita undang di sini. Seperti kita tahu bahwa situasi terakhir ini kita itu kembali hampir mirip dengan situasi di awal COVID, rasa takutnya gitu. Hampir mirip dengan itu. Kapan hari saya ke Malang menyusul Pak Andi Subiakto itu pulang balik. Kalau Andi Subiakto kan pakai Garuda. Kalau saya non Garuda, jadi di CR3 itu sepanjang perjalanan bikin saya was-was gitu. Nah, situasi itu kan sebetulnya kemarin sudah menghilang itu. Sekarang kembali lagi ketakutan-ketakutan semacam itu. Nah, sedianya diskusi kali ini ada 2 narasumber sebetulnya. Pertama adalah Pak Wakil Gubernur DKI. Nah, beliau tadi baru saja kirim video pembukaan karena beliau belum sempat gabung karena masih rapatnya belum selesai. Nanti kalau sampai jam 3 rapatnya sudah selesai, beliau akan gabung. Tapi sementara nanti akan mengirim video dulu. Ini videonya sudah saya dapat. Sebetulnya ini agak urgen sekali karena kaitannya juga dengan
kebijakan nasional yang diambil kemarin, PPKM darurat se-Jawa dan Bali. Ini perlu kita mendapatkan penjelasan yang utuh tentang itu juga, di samping soal vaksinasi ya. Vaksin ini andalan kita yang utama, cuman kalau kita lihat dengan targetnya yang sedemikian, itu kira-kira masih masuk akal enggak gitu. Nah, tapi sebelum itu semua, kita dengarkan dulu pembukaan dari salah satu Unmute Pak Arifin. Pak Arifin unmute kayaknya. Udah, monitor. Baik Pak Andi, waktu dipersilakan untuk membuka acara ini. Ya, terserah kebijakan Pak Andi, tapi jangan lama-lama Pak. Itu aja, terima kasih. Monggo silakan Pak Andi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'ama 'ala hadza. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Gubernur, Wakil Gubernur, dalam hal ini yang diwakili Wakil Gubernur DKI, Bapak Insinyur Riza Patria, MBE. Yang terhormat kepada Dr. Daeng, Ketua ID, yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para sahabat sekalian, hadirin peserta diskusi ini, saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, hari-hari ini kita pas tanggal 2 ini kita mulai berlaku PPKM Mikro ya. PPKM Mikro darurat, PPKM darurat. Nah, kita nggak tahu nanti setelah daruratnya apa ada super darurat. Yang kita tahu memang kondisinya tidak seperti yang kita harapkan. Kurvanya landai terus, tapi setelah adanya gerakan nasional mudik bersama ini mengakibatkan terjadinya perubahan peta penyebaran COVID, plus ditambah dengan varian baru, varian Delta, Alpha, satu lagi itu apa, tapi yang lagi tren ini Delta. Kita menghadapi situasi di mana kapasitas nasional kita dikerahkan semaksimal mungkin, mulai dari sumber daya keuangan, ekonomi kita, itu juga sumber daya tenaga kerja kita, SDM kita, teknologi kita, semua dimaksimalkan. Dan itu rupanya juga berlaku secara global. Dunia menghadapi hal yang sama, tantangan sama. Tapi ada ini optimis, namun yang paling masalah yang pesimis ini yang banyak kita rasakan, yang kita hadapi seharian, kita memang mengedepankan atau mendorong isu ini karena dua hal. Yang pertama, pelaksanaan vaksinasi nasional wabil khusus yang menjadi barometer ini di Jakarta, apakah pada tingkat yang kita harapkan, karena ini menjadi tolok ukur bagi berlakunya vaksinasi secara umum di daerah-daerah. Dengan keberhasilan vaksinasi di Jakarta ini, kita harapkan daerah-daerah lain juga bisa meneladani, bisa menjadikan
contoh menyelamatkan bukan hanya tapi juga sehingga apa saja yang ada dan berkembang di Jakarta secara nasional maupun lokal kebijakan Pemda selalu menjadi rujukan sehingga kita menjadi tertarik untuk mendiskusikan ini karena di samping itu teman-teman sendiri juga kita menghadapi kenyataan gelombang ini di luar dugaan kita. Bahkan kalau kita ini awam lihat di grup-grup WA itu setiap orang boleh berkomentar, setiap orang bisa menyampaikan pendapatnya, mulai yang dokter, dukun sampai penjual obat, sehingga bisa menambah ketakutan yang bisa menurunkan imun kita. Jadi yang pertama adalah karena Jakarta menjadi faktor kunci keberhasilan vaksinasi maupun menghadapi virus corona ini. Yang kedua karena kebutuhan kita bagaimana rasa optimis ini bisa terus dibangun dan bisa menghasilkan imunitas yang bagus sehingga lambat laun kekebalan komunitas, kekebalan ini bisa bangun. Yang dikembangkan macam intinya juga komunitas kekebalan publik. Begitu bisa dicapai, teks di mana darurat ini sudah mulai dibuka sejak hari ini. Dan ke depan kita ngomong sampai tanggal 2 sampai tanggal 30 Juli, ini ngomong ya bahwa kita sebagai pusat kegiatan ekonomi, perdagangan, politik dan sebagainya sekali lagi menjadi tolak ukur. Oleh karena itu Pemda DKI Jakarta maupun pemerintahan pusat melalui aktivitas di Jakarta tentu menjadi sorotan publik, tentu menjadi sorotan masyarakat. Masyarakat berharap apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat bisa dijadikan acuan jalan keluar. Tapi masyarakat juga mengalami hal-hal yang tekanan yang luar biasa, bagaimana orang yang sakit tidak bisa ke rumah sakit karena penuhnya kapasitas rumah sakit, juga tenaga kerja kesehatan yang begitu gigih dan hebat berjuang di medan pertempuran melawan COVID ini juga berguguran satu persatu. Kita tidak ingin wabah ini terus, tapi kita juga tidak ingin masyarakat kemudian putus asa. Kita berharap kita punya optimisme tertentu yang bisa membangkitkan semangat untuk memandang masa depan lebih baik lagi. Kita berharap bahwa apa yang kita diskusikan ini semoga menjadi manfaat, menjadi berkah, menjadi masukan bagi siapapun untuk dijadikan sebagai dasar setidak-tidaknya pemasukan, pikiran kita nggak kosong, nggak pesimis, nggak negatif, sehingga tetap dalam kondisi yang agak berat ini kita tetap produktif. Sahabat-sahabat sekalian, semoga apa yang kita lakukan memberi manfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Demikian kita percayakan forum ini kepada para pakar dan jagoannya, Dr. Daeng, dan juga ada jagoan kita, Wakil Gubernur kita, Mas Insinyur Riza Patria, yang dengan senang hati memberikan materi kepada kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Moga-moga menjadi diskusi yang menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Pak Wakil Gubernur DKI sementara ini masih rapat, tetapi beliau menyempatkan diri untuk mengirimkan video pembukaan dari beliau dengan harapan nanti bisa segera bergabung setelah
rapimnya selesai. Jadi saya mohon izin untuk memutarkan terlebih dahulu video arahan dari Wakil Gubernur DKI. Baik, saya mulai. Udah bisa ditangkap ya di layar ya? Udah. Ya. Sudah. Yang saya banggakan. Dan hadirin yang tidak bisa saya sebut satu persatu, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang meski kita di masa pandemi, kita semua senantiasa diberi nikmat sehat sehingga berkesempatan mengikuti diskusi pergerakan dengan tema mengejar target vaksin nasional studi kasus Jakarta. Tema ini sangat relevan dan penting untuk dibahas saat ini. Ketika kita semua sedang berupaya menciptakan kekebalan komunitas atau herd immunity melalui program vaksinasi di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di DKI Jakarta, saya menyambut baik dan mengucapkan rasa bangga serta apresiasi yang tinggi kepada Perhimpunan Pergerakan Indonesia yang menyelenggarakan kegiatan ini yang tujuannya untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang pentingnya kolaborasi seluruh elemen masyarakat, khususnya dalam mempercepat proses vaksinasi. Para hadirin yang berbahagia, pelonjakan kasus COVID-19 dalam 2 minggu terakhir memang mengalami peningkatan. Hal ini menjadi fokus pemerintah DKI Jakarta. Berbagai upaya kami lakukan untuk menangani peningkatan kasus COVID-19, seperti mengusahakan ketersediaan isolasi mandiri, oksigen untuk pasien, penambahan tenaga kesehatan, ketersediaan rumah sakit, dan terus mempercepat upaya penanganan COVID-19. Termasuk diantaranya pemberlakuan PPKM darurat. Selain itu, pemerintah baik pusat maupun Provinsi DKI Jakarta terus mengupayakan untuk mempercepat cakupan vaksinasi dan menargetkan 8 juta vaksin bisa secepat mungkin dilaksanakan di DKI Jakarta. Dari sisi pencapaian target vaksinasi akan sulit tercapai tanpa bantuan dukungan dan kesadaran masyarakat untuk divaksin. Kami bersyukur di DKI Jakarta, progres pelaksanaan vaksinasi terbilang sangat baik. Hal itu karena komitmen Pemprov DKI Jakarta untuk terus mensosialisasikan dan mengajak warga Jakarta agar datang ke lokasi vaksinasi, di mana struktur pemerintahan daerah dari bawah seperti lurah dan camat turut terlibat dalam memobilisasi masyarakat. Menurut data per 30 Juni 2021, vaksinasi sudah mencapai angka 6.285.894 dari target 8.815.157. Dosis pertama 4.365.649. Dosis kedua 1.920.245. Angka terus meningkat dari hari ke hari karena kami terus menambah titik-titik lokasi vaksinasi yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta, serta menambah jumlah petugas vaksinasi. Para hadirin yang berbahagia, namun komitmen pemerintah daerah untuk terus mengawal pelaksanaan vaksinasi belum cukup, tanpa adanya kesadaran dari masyarakat sendiri untuk berpartisipasi dalam program vaksinasi ini. Maka hal yang juga perlu dilakukan adalah menumbuhkan kesadaran, terutama kepada masyarakat, bagi mereka yang memiliki orang tua, kakek, dan nenek yang telah dipanggil atau mendapat giliran untuk divaksin. Dan utamanya harus memahami pentingnya vaksinasi ini untuk melindungi mereka. Kita tidak menafikan masih adanya rasa khawatir di sebagian masyarakat untuk mengikutsertakan lansia dalam program vaksinasi. Untuk menghindari rasa khawatiran yang berasal dari informasi yang tidak berdasar, maka pemerintah harus terus melakukan sosialisasi dengan baik. Dan ini perlu kerjasama kita semua, terutama dari sisi keamanan dan kehalalan vaksinasi. Selain itu, manfaat vaksinasi ini juga untuk menurunkan angka kematian akibat COVID-19. Jadi, kita harus saling mendukung untuk melakukan vaksinasi sebagai bentuk rasa sayang untuk melindungi diri kita dari warga DKI Jakarta yang lain. Sudah saatnya kita bangkit dan menguatkan kesadaran bersama bahwa pandemi ini harus kita lawan dengan kolaborasi. Kita harus menguatkan kekebalan tubuh dalam vaksin,
memperlambat laju penyebaran COVID-19, dan terus komitmen untuk lepas dari COVID-19. Jangan pernah menganggap enteng virus corona ini. Demikian dapat saya sampaikan. Sekali lagi, selamat berdiskusi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Salam 3M. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke, demikian tadi paparan awal dari Wakil Gubernur DKI Jakarta. Kita berharap nanti beliau bisa bergabung pada saat sesi tanya jawab. Nah, sudah ada bersama kita Dr. Daeng Muhammad Fakih, ini Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia. Mungkin sebelumnya akan saya berikan awalan dulu, Mas Daeng. Saya ini membaca beberapa berita yang mungkin nanti bisa dimasukkan dalam paparannya Mas Daeng terkait dengan Jakarta, karena Jakarta tadi kan menjadi provinsi yang paling cepat proses vaksinasinya. Tadi disebutkan oleh Pak Wagub, hampir 50% untuk dosis pertama itu sudah diberikan, sekitar 4 juta dari target 8 juta. Tapi yang untuk dosis keduanya baru 20% kalau nggak salah tadi. Nah, DKI ini ditarget sama Presiden Jokowi akhir Agustus harus selesai. Nah, ini ada berita, target mustahil herd immunity DKI Agustus 2021. Ini yang ngomong ini Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Namanya adalah Hermawan Saputra. Pertimbangan beliau, ya nggak mungkin lah sampai Agustus selesai, karena antara dosis 1 ke dosis 2 itu ada jeda. Mungkin kalau hanya dosis pertamanya saja mungkin selesai, tapi kalau untuk sampai dosis kedua, beliau bilang mustahil bisa dicapai Agustus ini. Itu berita pertama. Kemudian ada berita lagi, ini dari seniornya Pak Daeng. Ex-Menteri Kesehatan bilang, vaksinasi berjalan, kenapa kematian COVID kok bertambah? Nah, ini dari Bu Siti Fadilah Supari, yang sepertinya aktif sekali menyampaikan pesan-pesan yang sedikit berbeda dengan optimisme pemerintah. Beliau bilang, kalau angka kematiannya juga bertambah, bukan hanya penularannya, nah ini apa dong efektivitas dari vaksin ini? Nah, barangkali nanti Pak Daeng juga bisa menyampaikan, karena yang sudah selesai divaksin itu kan sebetulnya tenaga kesehatan ya. Tenaga kesehatan kan didahulukan ya. Kan sudah ada evaluasi dari tenaga kesehatan itu. Sebelum vaksin dan setelah vaksin itu seperti apa. Kemudian dari Bu Menkes juga, mantan Menkes ya, divaksin atau tidak resikonya kena COVID itu sama. Seperti kita tahu, kan memang ada, saya nggak bilang banyak lah, ada berita-berita tentang orang yang sudah divaksin 2 kali masih bisa kena. Dari awal pun sudah ada informasi bahwa efikasi Sinovac itu hanya 65,3%. Nah, kira-kira kalau ngomong syarat dari herd immunity itu 70%, itu kira-kira menghitungnya seperti apa? Jadi menurut Pak Daeng, apakah program vaksinasi dengan target 181 juta ini bukan hanya kapan selesainya, tapi apakah ini bisa dianggap sebagai kebijakan yang patut untuk kita dukung penuh. Mengapa saya katakan begini? Karena banyak juga loh Pak, orang-orang yang menolak divaksin itu masih cukup banyak. Nah, sementara kita juga melihat kalau kita dianggap bahwa kemarin itu ledakan itu karena kekurang patuhan kita pada protokol, terutama setelah hari raya, ya.
Nah kemarin bahkan saat ini kita juga masih melihat itu Piala Eropa itu Pak, nggak ada yang pakai masker itu Pak. Nah kira-kira tinjauan kita sebetulnya seperti apa? Karena kalau kita masyarakat kita ini kan sangat beragam, sehingga harapannya kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah itu memang benar-benar sesuatu yang efektif. Mungkin itu Pak awalan dari saya. Pak Daeng, monggo silahkan. Waktunya terserah Pak Daeng, tapi biasanya sih 15 menit sudah lama Pak. Terima kasih. Monggo Pak Daeng. Ya, baik. Terima kasih Pak Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Andi Subiakto nih, koordinator PPI ya, Pak Andi ya. Presidium Pak. Presidium, Ketua Presidium PPI. Kemudian Pak Arifin, kawan-kawan yang lain, mungkin ada, tadi saya baca ada Pak Sauki, yang lain yang mungkin tidak kenal secara khusus ya sama kawan-kawan. Yang pertama saya mau sampaikan begini, saya terserah saya mau bilang nakut-nakuti apa tidak ya, menurunkan imun, terserah, tapi ini yang kita lihat kan masyarakat ini Pak Andi, ya lengah malah. Sekarang aja setelah jadi lonjakan, kawan-kawan orang-orang khawatir. Waktu bulan-bulan Mei itu kan lengah banget. Justru orang-orang kesehatan yang mungkin sedikit lebih tahu ya, itu bukan tidak menduga ini lonjakan ini, sangat menduga karena melihat kondisi yang kayak begini. Ya, sangat menduga sebelumnya, makanya kita terus-menerus mengatakan disiplin protokol kesehatan. Ini terjadi seperti ini karena ada beberapa hal. Yang pertama, memang karakteristik virusnya. Kita sudah bilang itu di awal Februari kalau nggak keliru, ya. Sudah menyampaikan bahwa virus ini sifat mutasinya luar biasa. Mutasinya luar biasa. Ini yang menyebabkan memungkinkan penularan lebih cepat. Karena setiap lahir mutasi baru, strain baru, varian baru, itu cenderung lebih cepat penularannya. Dan dilalah nih sekarang. Dilalah. Ada varian Delta yang penularannya lebih cepat, bahayanya lebih bahaya. Kalau yang sebelum-sebelumnya, sebelum ada Delta ini, hanya penularannya aja lebih cepat. Tapi Delta sekarang ini lebih cepat dan lebih berbahaya. Lebih berbahayanya karena menimbulkan gejala perburukan lebih cepat dari yang lain, dari variannya. Itu yang pertama. Jadi mutasinya memang cepat dan melahirkan varian yang lebih cepat menular. Yang kedua ini mungkin yang tidak banyak masyarakat tahu ya. Dan beberapa orang waktu itu sangat sangat meremehkan dan mungkin banyak yang belum percaya bahwa ternyata penularan virus itu yang sekarang hanya dikatakan lewat droplet dan kontak ya, terkontaminasi, kontak erat gitu ya, dengan droplet dan dengan pegangan. Ternyata penularan cara itu lebih kecil daripada penularan yang melalui aerosol. Di jurnal yang saya baca, justru penularan lewat aerosol itu 57%. Droplet itu kira-kira hanya 38% dan selebihnya lewat kontaminasi, lewat sentuhan. Nah, ini yang dulu-dulu tidak terlalu dipercaya sama banyak orang. Nah, setelah hadir varian Delta ini, memang baru diketahui varian Delta ini dibawa oleh partikel udara itu ukuran mikron. Ini yang kemudian kecepatan penularannya akan lebih tinggi karena bisa melalui aerosol. Aerosol itu mungkin tidak sehebat airborne ya. Kalau airborne itu bisa melayang lama, kalau aerosol ini kira-kira 3 jaman bisa bertahan. Sehingga kalau orang meskipun tidak jumpa orang masuk ke sebuah ruangan yang sudah ada aerosolnya itu bisa tertular. Nah, ini yang kedua ya, penularan lewat aerosol. Nah, saya terus terang dikatakan nakut-nakuti tidak apa-apa, supaya kita lebih hati-hati. Yang ketiga, kita belum pernah bisa
melakukan penanganan terhadap kasus asimptomatik atau yang lebih dikenal OTG. Kalau mau jujur, kita tidak pernah bisa mendeteksi secara baik kasus ini. Berapa sih orang, siapa saja? Tidak pernah. Kita tidak tahu, bahkan istri kita, anak kita, yang dekat-dekat kita, teman kita, yang sering nongkrong, sering bicara itu OTG, asimptomatik atau bukan. Mendeteksinya aja nggak bisa, apalagi gimana mengendalikannya. Ya, 3 hal ini merupakan masalah yang ada di virusnya, ditambah kita kemudian secara budaya protokol kesehatan susah karena kita sering nongkrong, sering ketemu, sering silaturahmi. Nah, ini semakin ketemu ya karakteristik virusnya. Putus ini. Halo Pak Daeng. Sepertinya koneksinya Pak Daeng putus ini. Sorry, putus. Oh, silakan. Sorry. Ya, jadi kondisi tadi itu menyebabkan lonjakan sekarang ya, lonjakan sekarang. Nah, sebenarnya lonjakan seperti ini bisa kita cegah dengan 2 hal sebenarnya. Yang utama 2 hal. Yang pertama, kita cepat tercipta herd immunity ya. Herd immunity dengan vaksinasi. Yang kedua, kita tetap disiplin protokol meskipun sudah melandai atau berkurang. Kemarin kita tidak sempat melandai, berkurang aja. Itu tetap protokol. 2 hal itu. Yang utama 2 hal itu. Nah, makanya putus lagi. Pak Dr. Daeng, sudah bisa gabung lagi? mohon maaf ini, mohon maaf. Siap. Ya, sinyalnya kurang baik. Jadi yang pertama memang protokol kesehatan harus kita jaga dengan baik. Itu harga mati protokol kesehatan. Harga mati, harus kita hati-hati dengan protokol kesehatan. Yang kedua, kita cepat mendorong vaksinasi ini berjalan dengan baik. Kalau melihat laporan tadi, ini mohon maaf ini koneksinya Dr. Daeng ini tidak stabil, jadi putus sambung. Kita menunggu
koneksinya Dr. Daeng kembali nyambung lagi. Mohon maaf. Sambil saya mau pindah ke laptop nih, kalau ada gangguan nanti ulang lagi. Ya. Siap, Pak Daeng. Nah, vaksinasi, kalau saya lihat laporan tadi, di DKI targetnya 8 juta, pencapaian itu yang kita hitung adalah di suntikan kedua, bukan suntikan pertama. Dan bukan menjumlahkan suntikan pertama dan suntikan kedua. Jadi memang di angka 1, berapa juta itu 20%-an ya, nggak sampai mungkin 20%. Iya, artinya Dr. Daeng setuju dong dengan kritikan siapa tadi, Hermawan Saputra tadi, bahwa mustahil itu akhir Agustus selesai. Kalau mustahil jangan dulu, kita kan tidak boleh pesimis gitu kan. Jadi kita nggak ngitung dosis pertamanya dong, Mas. Ya, kita nggak ngitung dosis pertama, yang kita hitung adalah dosis kedua, karena yang untuk melahirkan, kan tujuannya vaksinasi itu menimbulkan antibodi kan dalam tubuh kan. Ya. Jadi yang kita hitung adalah dosis lengkap yang timbul antibodi, sehingga yang dihitung adalah dosis kedua. Ya. Kalau dosis kedua kita hitung, maka masih 20%. Sehingga memang harus ada strategi pemerintah berani mengurangi aturan-aturan yang menyebabkan pelayanan di vaksinasi itu tidak cepat. Ya. Memang kunci pertama adalah jaminan adanya vaksin. Itu harus clear pemerintah. Stok ya, Mas ya? Ya, pengadaan vaksin itu harus clear. Ada apa tidak? Ready apa tidak? Berapa gitu. Ini yang mungkin harus clear disampaikan ke masyarakat. Kalau di Jakarta mungkin sampaikan Jakarta punya sekian dosis. Nah, yang kedua harus ada pelonggaran cara pemberian vaksin ke masyarakat. Saya pernah sampaikan, IDI pernah mengusulkan bahwa pemberian vaksin itu lebih dimudahkan. Pertama, yang menyuntik ya menjadi vaksinator itu tidak usah dilatih lagi, tidak usah punya sertifikat khusus, apalagi ini kondisi darurat. Kenapa saya katakan itu? Karena tenaga kesehatan yang biasa nyuntik, kompetensi nyuntik termasuk nyuntik vaksin itu sudah melekat. Begitu dia lulus dokter, lulus perawat, ya itu sudah melekat kompetensi menyuntik itu. Jadi tidak perlu dilatih secara khusus. Paling mungkin diberikan pembekalan, ini vaksinnya begini-begini, efek sampingnya begini, ya. Selesai. Kalau ada pelatihan khusus, sertifikat khusus, kalau menurut saya tidak terlalu dibutuhkan, ya, karena kompetensinya sudah melekat ke masing-masing tenaga kesehatan, sehingga tenaga kesehatan yang ada itu bisa dipakai. Coba bayangkan ya, saya ukuran secara nasional aja, 1 juta kemarin kan yang tenaga kesehatan yang divaksin dan sekaligus mau direkrut jadi vaksinator itu 1,3 juta. Bayangkan kalau seluruh itu bisa dimanfaatkan dan tiap hari menyuntik satu aja kan sudah targetnya 1,3 juta. Vaksin itu, apalagi nyuntik 2 orang, menyuntik 3 orang per hari itu kan kalikan aja. Oke lah, tidak sampai 100% kita ambil yang pesimis 50% dari 1,3 juta tenaganya. Berarti kan sekitar 650 juta. 650.000. Itu pegang 10 orang tiap hari. 10 orang kan enteng sekali itu setiap hari. Itu kan bisa 6 juta targetnya. Nah, ini yang harus kita mudahkan pelayanan di lapangan. Termasuk kita klinik-klinik swasta yang jumlahnya lebih dari 20.000 se-Indonesia dan di situ ada perawat, ada dokter, itu mestinya dikerahkan. Nah, sekarang ini belum dikerahkan untuk menjadi tempat.
Oke lah kalau ada mall, ada drive-thru itu dilakukan, oke lah itu salah satu cara ya mempercepat dan memperlebar layanan vaksin. Tapi fasilitas yang sudah ada itu baik untuk didaya gunakan. Kalau tidak didaya gunakan kan sayang sekali. Itu tenaganya sudah ada, kok otomatis ada. Dengan syarat tidak ada persyaratan khusus seperti sertifikasi vaksinator itu kalau menurut saya selain tidak menghargai kompetensi yang sudah melekat, ya itu terlalu birokratis, terlalu menghambat proses suksesnya vaksinasi. Itu. Yang kedua, cara mendaftar. Cara orang mendaftar itu perlu kita evaluasi. Kalau sekarang kan mendaftarnya masuk dulu ke secara online ya, mendaftar ya. Itu barangkali tidak perlu, cukup dikasih tahu di semua tempat penyuntikan itu disampaikan ke masyarakat. Masyarakat datang ke sana menunjukkan KTP yang bersangkutan. Di situ langsung disuntik dan datanya diupload. Jadi harus sesederhana itu. Itu yang dilakukan di Amerika. Di beberapa tempat. Kalau tadi Pak Arifin tadi bilang, apa itu Pak, di Piala Eropa sudah nggak pakai. Karena memang ya di tempat-tempat yang tidak pakai masker tuh Pak Arifin itu hampir 100% sudah vaksinasinya. Sudah herd immunity itu. Di Jerman, di Prancis, di Itali, di Hongaria, sudah herd immunity mereka. Di Amerika juga sudah begitu, sudah lepas masker. Di Cina sudah 1, berapa miliar itu yang sudah divaksin. Jadi bohong sekali, hoak kalau bilang Cina tidak divaksin. Itu sudah paling tinggi itu Cina. Nah, di kita belum, makanya ini mempercepat vaksinasi itu salah satu ikhtiar supaya lonjakan, saya nggak bilang gelombang kedua ya, karena gelombang pertama tidak pernah landai selandai-landainya, itu masih di angka yang cukup tinggi waktu itu. Ini lonjakan ini tidak akan pernah terjadi kalau vaksinasi ini dipercepat, herd immunity-nya cepat terbentuk. Ya, jadi kita mestinya orang-orang ini harus mendapatkan kabar yang benar terhadap tentang yang di Amerika, Cina, di Eropa, supaya kita memang cepat bisa kembali aktivitas. Kalau enggak, susah ini kita cepat kembali. Kita terus dikasih cekokan informasi yang hoax. Jadi Pak Arifin itu betul di sepak bola Eropa itu sudah lepas masker karena mereka itu sudah hampir 100%, bahkan mungkin sudah 100% vaksinasinya. Ini APR kita, kalau menurut saya, ayolah kita transparan membuka ketersediaan vaksin ini bagaimana, ada atau tidak gitu. Kalau tidak ada, apa solusinya? Kalau kita bicara lingkup Jakarta, ayolah kita bareng-bareng lingkup Jakarta, ada nggak vaksinnya berapa yang akan tersedia dalam jangka sampai Agustus atau September lah, atau September. Berapa yang ada? Kemudian kalau memang ada sekian, berarti kan kita punya target ke penduduk sekian. Ayo kita bagi-bagi begitu. Kita buat tempat-tempat penyuntikan vaksin itu, kita target misalnya dalam 3 bulan itu selesai. Itu bisa kita skenariokan seperti itu tanpa ribet-ribet persyaratan yang saya katakan tadi. Vaksinatornya harus punya sertifikat khusus, kemudian tempat-tempat yang mestinya bisa ditaruh untuk vaksinasi belum dipakai ya. Ini kan ya mohon maaf ini kan kecenderungannya masih seremonial ya kita ya. Suntik di tempat ini, pejabatnya datang dipoto suntik. Nah, kalau seperti itu nggak selesai memang, karena kan seremonial yang didorong. Sekarang ini bukan seremonial, jadi kembalikan ke memang fitrah pelayanannya. Fitrah pelayanannya semua tempat pelayanan itu dimanfaatkan. Malah kalau masih ada dokter-dokter praktek mandiri, kemudian
perawat yang praktek mandiri, bidan yang juga bisa nyuntik, dokter gigi yang bisa nyuntik. Itu buatkan satu tempat, misalnya apotik, atau kalau di Amerika itu lebih ini lagi, lebih ekstrim lagi. Makanya cepat mereka, karena seperti Indomaret, Alfamart itu disediakan karena dia punya tempat pendingin, itu di tempat pendingin, kemudian semua orang yang menunjukkan paspor atau KTP KTP Amerika udah disuntik. Kita bisa sebenarnya ID mungkin nanti menggandeng kawan-kawan profesi yang lain bisa bantu itu. Kalau di tempat tertentu butuh tenaga untuk penyuntik, kita kasih. Asal titik-titik itu Pemda DKI menyetujui. Saya kira PPI itu bisa, Pak Arifin, Pak Andi, usul itu titik-titik memperluas untuk pelaksanaan vaksinasi. Tenaga vaksinatornya bisa disediakan, misalnya kerjasama dengan ID, kerjasama dengan perawat, itu bisa untuk mempercepat. Nah, persoalannya pemerintah mau nggak mendorong terobosan pelaksanaan vaksinasi yang seperti itu. Saya sudah berkali-kali sampaikan, bahkan langsung ke beberapa menteri, ya bukan hanya Menteri Kesehatan. Beberapa menteri saya sampaikan, jawabannya semuanya bagus. Tapi kita tinggal ke Menteri BUMN sudah pernah saya sampaikan langsung, ke Menteri Pariwisata saya sampaikan langsung. Kalau Menteri Pariwisata saya bilang, Pak Sandi, ini harus ada strategi wisata vaksin. Ya, wisata vaksin. Bahwa di tempat wisata itu sekaligus disediakan vaksinasi. Bahkan dibuka aja di semua tempat wisata, di semua tempat travel itu disediakan vaksin. Tenaganya bisa satu perawat standby di situ atau satu dokter standby di situ. Bisa sekali dilakukan kalau kita memiliki kebijakan yang memang pemerintah endorse. Mungkin itu Pak Arifin dulu ya. Oke, Pak Daeng. Ya, PPI harus ambil peran ini, Pak Arifin. Nah, ini aktivis PPI aja masih banyak yang takut divaksin, Pak. Gimana? Jangan takut, itu hoax ya. Yang kemarin yang AstraZeneca pun ya, yang katanya terjadi penggumpalan darah, itu memang pada kasus-kasus yang tertentu yang mereka memang punya penyakit tapi tidak diketahui atau pendataannya kurang lengkap ya. Dan itu sedikit sekali sebenarnya, tapi dibesar-besarkan. Contoh di beberapa negara kan tidak seperti itu ya. Tidak seperti itu. Di Indonesia ini aja yang terlalu beritanya dibesar-besarkan dan masyarakat percaya. Oke, Pak Daeng. Pak Daeng tadi yang Pak Daeng sebutkan tentang hambatan-hambatan yang menyebabkan vaksinasi ini tidak bisa full speed ya. Karena kita tahu semua, ini vaksinasi kan dimulai dari Januari yang lalu kan. Saya ingat itu Pak Daeng termasuk orang pertama yang divaksin bersama Presiden kan waktu itu ya. Untuk mencapai target 1 juta per hari aja baru beberapa hari yang lalu itu. Akhir Juni. Terus kalau lihat arahan terbarunya Presiden Jokowi, Juli ini mulai Juli 1 juta, ditargetkan 1 juta per hari, dan mulai bulan Agustus 2 juta vaksin per hari. Nah ini kan sepertinya agak berbeda dengan gambaran Pak Daeng tadi bahwa nakes saja jumlahnya ada berapa tadi? 1,3 juta orang ya. Kemudian yang kita lihat sangat agresif itu tentara dan polisi. Itu ditargetkan kalau nggak salah per hari mereka 200.000 segala macam. Tetapi kira-kira nanti di lapangannya seperti apa ya? Karena kita belum melihat pelibatan yang lebih konkret, misalkan kepada masyarakat, gitu ya. Bahkan kalau DKI kenapa kita sorot penting, ya? Karena dia kecepatannya paling banter dibandingkan provinsi yang lain, dan itu masuk akal karena ini wilayah semuanya bisa dijangkau dengan mudah.
itu pun masih ada persyaratan-persyaratan, misalkan kalau KTP-nya bukan DKI, maka harus melengkapi diri dengan keterangan domisili. Nah itu kan termasuk hal yang mempersulit tadi gitu loh. Wong virusnya aja nggak peduli, kamu KTP-nya mana gitu. Nah kira-kira apa yang menurut Pak Daeng hambatan-hambatan tadi, karena itu real. Kalau kita ngomong bahwa nakesnya segini, kemudian pelibatan masyarakatnya harusnya begini-begini, tapi yang paling real dilakukan apa Pak Daeng untuk mencapai full speed vaksin gitu? Ya, saya sebenarnya satu hal ya yang sangat penting supaya apa yang saya sampaikan itu bisa dilakukan. Sistem IT-nya Pak Arifin. Karena ini berkaitan dengan sistem pelaporan. Kita bisa menyebarkan banyak titik-titik vaksinasi. Itu kalau sistem pelaporannya betul-betul bisa atau canggih lah. Ya. Dimanapun nanti disediakan tempat vaksinasi, di situ ada tersedia vaksin, ada petugas, ada sistem pelaporan yang langsung bisa diakses. Ngetik. Ini yang sekarang mungkin agak kesulitan pemerintah. Itu yang mendata langsung nomor KTP-nya itu ya? Iya, kayaknya itu yang sepertinya kesulitan. Seperti sama dengan kesulitan sekarang yang terjadi tentang pemeriksaan antigen sama PCR itu kan harus masuk ke data itu. Iya betul. Ini sekarang kan lagi masalah nih kan, sehingga yang ke bandara sekarang kembali lagi manual menunjukkan ini tidak secara online begitu. Ya. Nah, ini mungkin terjadi di vaksin ya, sehingga untuk memperbanyak titik itu kesulitan. Kesulitannya di mana nanti di sistem pelaporan. Nah, kalau ini dibenahin sistem pelaporan online ini secara baik, ya kemudian setelah ada sistem ini dengan baik, maka itu disebar di titik-titik. Kalau tenaga vaksinator, asal tidak ada birokrasi yang, kalau menurut saya itu tidak perlu, karena kompetensi menyuntik itu udah melekat. Saya udah sampaikan ke semua menteri kok. Tapi realitasnya gimana Pak Deng? Masih tetap harus punya sertifikat vaksinator itu? Oh, masih disyaratkan. Berarti kan nggak ini. Sertifikat vaksinator khusus itu masih, makanya saya bilang dari awal dulu saya sudah bilang jangan itu diterapkan, itu akan menghambat. Satu. Yang kedua, tadi KTP itu betul Pak Arifin, sampai sekarang baru aja pemerintah mau menghapus nih syarat KTP di tempat. Iya, karena COVID kan nggak punya KTP, ngapain itu disyaratkan kan? Yang penting kembali lagi Pak Arifin, kan ini data nasional kan mungkin nggak punya kita kan, data nasional belum punya. Saya kira nggak apa-apa data nasional belum punya, tapi pendataan yang divaksinasi itu harus canggih ini alatnya. Jadi memasukkan semua nomor NIK dan lain-lain, malah mungkin nanti akan membantu ini pendataan. Kalau dibikin ininya canggih, sekarang kayaknya belum ada sistem online-nya yang bagus banget, sehingga mungkin khawatir kalau tempatnya banyak, khawatir tidak terkontrol Pak Arifin. Ya, masuk akal sebenarnya kalau khawatir tidak terkontrol. Kalau menurut saya, kalau mau memperluas dan memperlebar, salah satu yang strategis adalah sistem online-nya itu, pendataan, pencatatan vaksinasi itu diperbaiki. Oke, Pak Daeng, sampai sekarang kan yang untuk nasional itu, kita gambarannya bukan DKI ya. DKI itu mudah karena gampang diakses. Tapi di pelosok luar Jawa sana, tentu situasinya akan jauh lebih rumit ya. Nah, sampai hari ini yang sudah dosis kedua itu kan baru sekitar 10% ya kalau nggak salah ya. Baru sekitar 10% dari, malah baru 13 juta yang sudah tadi kan Pak Daeng bilang bahwa menghitungnya juta sampai 16 juta. Ya, betul. Ya, 13 juta. Menghitungnya kan yang dosis kedua nih. 13 juta, berarti 10% aja belum ada. Nah, pemerintah menargetkan
Desember 2021 itu sudah selesai. Kalau dengan kondisi yang ada, Pak Daeng optimis nggak? Dengan tadi Pak bahwa Arifin. vaksinatornya harus punya sertifikat, kemudian tidak ada pembenahan Kalau- dalam pendataan. Ya, kalau masih seperti itu, vaksinatornya harus bersertifikat, kemudian yang mendaftar harus menunjukkan KTP setempat. Saya nggak optimis itu bisa berjalan dengan baik. Kalau itu tidak ada, itu masih saya optimis. Karena begini, ditambah sistem IT-nya ya, sistem online-nya. Karena begini, pengalaman kita kan sebenarnya setiap saat itu mengadakan pekan imunisasi nasional. Itu berjalan dengan baik kok ya. Bidan-bidan, perawat di desa-desa itu bisa melakukan tanpa dia memiliki sertifikat khusus untuk vaksinasi. Oke. Biasa dia melakukan suntikan kok. Saya pernah jadi kepala puskesmas ya. Pernah melakukan PIN itu 2 kali atau 3 kali saya. Karena biasanya tiap tahun waktu itu. Itu biasa kok dengan target 5.000 berapa lama itu? Nggak sampai 1 minggu, mungkin 3 hari sudah itu dilakukan. Jadi dengan tenaga yang ada seperti itu, ya tidak ada syarat-syarat yang khusus seperti itu saya optimis bisa dilakukan. Tapi dengan syarat ini karena harus ada pelaporan yang baik, sistem online pelaporan itu juga harus dibikin dengan baik. Iya. Ini sayang Pak Wakil Gubernur ini belum bisa gabung juga sampai saat ini. Padahal beliau juga harus menjawab kenapa itu di Jakarta dipertahankan harus ada keterangan domisili hanya untuk divaksin. Nah, mungkin ada teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan atau pendapat kepada Pak Dr. Daeng, Ketua Umum PPID. Saya persilahkan. Monggo yang kawan-kawan yang mau urun rembuk, yang mau bertanya. Ini di sini saya lihat ada Bu Indah Wahyuni, Bapak Naji, cukup banyak ini dan saya kira bisa bertanya langsung ini teman-teman mumpung ketemu dengan satu forum dengan Pak Dr. Daeng. Monggo loh, jadi jangan kemudian dibenarkan tadi bahwa aktivis PPI sendiri diminta vaksin aja takut. Monggo Pak yang mau bertanya Pak Dadan, Pak Azam, Pak Sauki. Silakan kalau ngacung aja nanti atau ada di chat ya. Belum. Saya mungkin Pak Arifin. Oh ya, monggo. Ya. Makasih Pak Arifin. Assalamualaikum Cak Daeng. Waalaikumsalam. Jadi saya sepakat betul pada bagaimana kemudian percepatan itu bisa dilakukan dengan mengurangi hambatan-hambatan birokrasi. Di tempat itu kan ada kebutuhan bahwa orang yang sudah siap untuk vaksinasi itu ada antusias. Cuma kemudian dia terhambat pada domisili, meskipun juga ada kemarin kalau saya lihat itu memang sudah ada surat edaran ya untuk tidak mensyaratkan KTP sebagai syarat untuk vaksin. Tapi itu kan hanya berlaku di Kementerian Kesehatan. Jadi bagaimana kemudian itu misalnya di Poltekkes, kemudian di yang miliknya Kementerian Kesehatan. Nah, bagaimana kemudian didorong semua klinik baik swasta milik semua ya, misalnya terkait miliknya Ormas NU, Muhammadiyah,
yayasan-yayasan Katolik dan yang lain-lainnya itu bisa berperan serta. Nah, saya kira hambatan-hambatan seperti itu yang memang harus diurainya melalui kebijakan dari pusat. Beberapa udah ada upaya mengurangi lewat surat edaran yang levelnya berupa surat edaran dari Direktorat Jenderal Dirjen itu. Bagaimana kemudian kalau dibuat menjadi massal secara lebih luas melalui koordinasi antar kementerian itu, di mana semuanya itu bisa berperan serta. Karena kan salah satu yang modal di kesehatan publik kita itu kan justru dari peran-peran dari yayasan-yayasan swasta dan masyarakat. Nah, bagaimana kemudian itu bisa diperankan? Gitu. Saya kira memang harus diangkat pada level yang lebih kuat lagi di atas. Bagaimana kemudian kebijakannya itu kebijakan yang melibatkan tidak hanya di level Kementerian Kesehatan. Itu yang saya lihat dalam diskusi kali ini, dan bagaimana kemudian untuk percepatan dari vaksinasi. Mungkin itu sedikit dari saya. Makasih Mas Arifin. Makasih Pak Daeng. Baik, ini sekalian nyambung, ada pertanyaan ya dari Ayub Buhari. Saya seorang pekerja keras yang setiap hari harus bercucuran keringat. Apa kira-kira tidak punya efek samping kalau melakukan vaksinasi? Wassalam, Ayub, Bone, Sulawesi Selatan. Sekalian direspon Pak Daeng. Ya Pak Ayub, itu ya kita kan harus terbuka ya, vaksinasi itu ada efek sampingnya. Tapi efek sampingnya kan minimal. Ya kalau kita nggak bilang nggak ada efek sampingnya sama sekali, ya nggak mungkin lah. Semuanya gitu, semuanya produk farmasi, semua tindakan medis itu ada efek samping. Tapi kan dari hasil uji klinis, efek samping vaksin ini minimal ya. Bahkan yang pertama itu disuntikan, yang Sinovac itu yang diteliti di Bandung, itu kan hampir tidak dirasakan tuh efek sampingnya. Paling cuman ada rasa lapar, agak pusing dikit, ya itu dalam berapa jam sudah hilang. AstraZeneca yang rame-rame, ya ternyata efek sampingnya memang ada, tapi menurut kami itu termasuk efek samping yang ringan. Ya, kalau di Sinovac itu bisa timbul panas, tapi ternyata di lapangan jarang timbul panas. AstraZeneca sering timbul panas, hanya timbul panas beberapa hari mereda. Kemudian ada timbul rasa pegel-pegel. Itu kalau di medis itu masuk efek samping yang ringan. Jadi tidak perlu takut ya kawan-kawan sekalian, Pak Ayub, tidak perlu takut. Kemudian tadi yang disampaikan Pak Sauki, memang ini kendalanya memang birokrasi, tapi birokrasi ini mungkin termasuk yang syarat KTP itu mungkin karena memang pendataan secara nasional belum dibuat ini, sehingga per daerah kemudian cara pendataannya. Tapi kalau sistem online-nya dibikin secara nasional begitu masuk KTP manapun itu masuk ke kolomnya masing-masing begitu, itu saya kira nggak jadi sistem online yang bagus, yang semua KTP masuk itu sudah tertata, masuk ke kotak-kotak wilayahnya sendiri, kota-kotanya sendiri, itu saya kira tidak terlalu perlu lagi. Pak Daeng. Ya, Pak Rimin. Pak Daeng.
sedikit menambahi Pak Ayub tadi, kan orang Indonesia itu kan umumnya ya, terutama apalagi di pedesaan-pedesaan, itu kan nggak tahu kalau dirinya punya komorbid, ya kan? Jadi banyak orang yang ngempet penyakitnya, ya nggak tahu penyakitnya apa, tiba-tiba udah parah begitu. Nah, kaitannya dengan komorbid tadi apa Pak Daeng, yang memang komorbid yang oh ini kalau kamu begini memang nggak boleh vaksin. Banyak sebenarnya komorbidnya. Jadi kelainan darah misalnya, apa ya istilahnya, punya anemia, ya, kemudian punya hemofili, yang kalau luka sedikit itu darahnya nggak berhenti misalnya, ya, atau punya sakit yang berat, ya, jantung yang berat, liver yang berat, ya, kemudian sesak atau penyakit alergi, ya. Tapi alergi ini alergi yang sering dan alergi yang berat, ya, bukan alergi ringan, ya. Alergi yang sering dan alergi yang berat itu memang tidak diperkenankan. Tensinya tinggi banget, ya. Sekarang kan kriterianya kalau nggak keliru sudah di atas 160, ya. Kalau 160 ke bawah itu dinyatakan aman. Itu sebenarnya di penyuntikan, di tempat-tempat penyuntikan itu ada pemeriksaannya Pak Arifin. Oh ada ya, dilengkapi itu ya. Jadi ada screening namanya, ada screening untuk diketahui dia punya penyakit atau tidak. Karena memang prinsipnya vaksinasi itu orang divaksin dalam kondisi sehat, tidak boleh dalam kondisi sakit. Kenapa tidak boleh dalam kondisi sakit? Yang pertama, takut terjadi sesuatu, nanti ini meragukan ini karena sakitnya atau karena vaksinnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam kondisi sakit itu tidak boleh karena biasanya orang sakit itu seluruh energinya, ya, proteinnya dalam tubuh yang dirubah menjadi energi, kemudian juga lemaknya itu untuk pemulihan, penyembuhan sakit. Padahal pembentukan antibodi itu kan memang dari energi, dari protein, dari lemak, dan lain-lain. Sehingga kalau dalam kondisi sakit, dikhawatirkan pembentukan antibodinya tidak akan sempurna. Ya. Nah, makanya kalau lagi sakit itu, dia harus ditunda sampai sembuh. Baru boleh vaksin. Baru boleh vaksin, misalnya lagi sakit batuk pilek panas, ya, ringan, sakit ringan pun harus ditunda sampai sembuh. Kalau penyakitnya kronis dan berat, ya karena tidak mungkin reda, ya kemudian tidak disuntik vaksin karena tidak mungkin sembuh gitu penyakitnya. Jadi yang penyakit berat-berat yang tidak mungkin sembuh itu memang akhirnya tidak divaksin karena percuma divaksin. Nah, percumanya apa? Kemungkinan besar dia tidak akan terbentuk antibodi yang baik karena seluruh energinya, proteinnya, lemaknya itu untuk pemulihan penyakitnya. Baik. Kira-kira seperti itu Pak Arifin. Nah, baik. Ini ada permintaan pertanyaan dari Pak Roland Lee. Pak Arifin, saya boleh bertanya. Silakan langsung aja Pak Roland, disampaikan. Mic-nya dibuka. Pak Roland. Siapa Arifin? Ya, silakan langsung nanya. Terima kasih Pak Arifin atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Saya tertarik dengan beberapa artikel ya dokter, termasuk tadi yang dokter sampaikan bahwa herd immunity itu akan tercapai bila 80% vaksin penduduk ini sudah tervaksin. Nah, satu pertanyaan saya dokter, apakah yang sudah terinfeksi dan sembuh itu juga bisa terhitung dokter? Satu itu. Nomor dua, apakah kemarin dalam artikel yang saya baca juga dijelaskan bahwa yang sudah sembuh terinfeksi dari vaksin virus COVID-19 itu ada masa berlaku antibodi sampai dengan 3 bulan dan harus divaksin lagi. Nah, secara logika saya ini dokter, logika saya, lawung virus asli yang masuk aja ada kadaluarsanya 3 bulan dokter. Nah, kalau
vaksin seperti apa efektivitasnya, sedangkan yang masuk ke tubuh asli aja ada masa kadaluarsanya 3 bulan. Nah, terus korelasinya dengan herd immunity kapan tercapai? Mungkin itu Pak Arifin dan Dr. Daeng. Terima kasih. Monggo silakan Pak Daeng ditanggapi langsung. Ya, jadi vaksin itu kan untuk menimbulkan antibodi atau imunitas ya. Nah, sebenarnya antibodi atau imunitas itu ada dua. Ada yang terbentuk secara alamiah. Kalau dia kena infeksi, itu terbentuk antibodinya, imunitasnya terbentuk. Tetapi ada yang imunitas atau antibodi artifisial dari vaksinasi. Nah, bedanya antara antibodi yang alamiah dan yang vaksinasi itu adalah hasil penelitian. Karena di hasil penelitian, vaksin itu dirancang untuk menimbulkan antibodi dalam kadar-kadar yang dikehendaki. Tapi kalau infeksi alamiah kita kan tidak tahu dia terbentuk antibodinya berapa. Berbeda-beda masing-masing pasien. Ada yang banyak, ada yang sedikit, ada malah yang mungkin tidak terbentuk sama sekali antibodi. Ya, karena selama masa penyembuhan antibodinya sudah langsung dipakai itu untuk menghantam virusnya. Jadi kalau yang alamiah itu ada yang memang banyak terbentuk, ada yang sedikit, ada yang mungkin sedikit sekali, bahkan dikatakan tidak terbentuk. Sehingga memang disarankan yang sudah sembuh dari sakit, ya, apalagi yang sakitnya ringan. Kalau ringan itu kan volume virusnya lebih sedikit masuknya. Nah, itu kemungkinan besar antibodinya memang terbentuk sedikit, malah mungkin sudah hilang setelah sembuh. Ya. Jadi nah, kalau itu memang tetap disarankan dilakukan vaksinasi. Vaksinasi ini antibodinya memang sudah diteliti dengan vaksinasi yang ukurannya sekian, itu bisa menimbulkan antibodi yang sekian. Nah, itu yang pertama. Kemudian ada fakta lain yang apa ya, yang kita juga hati-hati. Ada varian-varian virus. Ada varian-varian virus yang bisa mengelabui antibodi pasca infeksi. Ya, termasuk varian Delta ini, ya meskipun kita pernah infeksi, punya antibodi, kadang-kadang masih kena, ya. Termasuk varian yang dulu 1349 kalau nggak keliru. Itu juga bisa ngelabuin antibodi, ya. Terhadap antibodi yang lewat vaksinasi juga varian Delta ini bisa sedikit menurunkan potensi, ya, sekitar 5%-an. Ya, yang kemarin itu misalnya 65 itu bisa hanya 60%, yang kemarin 90 bisa cuma 85%. Jadi seperti itu kondisinya. Jadi bagi yang sudah sembuh itu disarankan memang divaksinasi kembali. Kemarin memang tidak dilakukan. Kenapa? Karena prioritas adalah orang-orang yang rentan, ya, petugas kesehatan, petugas publik, lansia. Nah, setelah ini prioritas sudah selesai, orang yang sudah sembuh dari ini tidak apa-apa, divaksinasi nggak apa-apa. Jadi bukan tidak boleh. Kemarin tidak masuk prioritas karena mungkin masih ada antibodi, ya, meskipun kadang-kadang sama sekali tidak ada. Antibodi di dalam tubuh, ya, yang diberikan lewat vaksin itu tidak semuanya berlaku seumur hidup. Ada memang yang berlaku seumur hidup, ya, kayak apa ya, yang saya tahu itu BCG. Tapi ada yang tidak seumur hidup. Pada waktu tertentu dia akan menurun. Contohnya ya vaksin-vaksin yang pada anak itu kan ada program booster namanya kan, di sekolah, ya, sampai berapa kali. Itu karena tidak bisa seumur hidup. Termasuk vaksin flu. Vaksin flu itu setiap tahun kita harus suntik ulang. Nah, vaksin COVID ini menurut penelitian para ahli, ya, dan di beberapa negara sudah mau dikerjakan nih, ya, itu para pakar mengatakan setelah 6 bulan akan menurun. Sehingga nanti perlu disuntik ulang setelah
sampai 6 bulan disuntik ulang supaya antibodi dalam tubuh kita menjadi stabil atau meningkat lagi. Kira-kira itu, Pak Arifin. Jadi dirancang untuk 6 bulan ya, Dok ya? Ya, di Pak. beberapa negara ini sudah siap-siap divaksin ulang nih. Oke. Ya. Jadi ini nggak bisa bener kata Pak Roland tadi dong, ini berkelanjutan gitu loh. Nanti Ya. sudah selesai dosis kedua, habis itu memasuki bulan ke-6, mulai dari nol lagi gitu. Bukan mulai dari nol lagi. Booster namanya. Oh, tinggal disuntik booster ya, itu. Ya, jadi antibodi yang stabil itu di 6 bulan itu akan menurun. Nah, karena ini akan menurun, supaya dia tidak menurun, tetap stabil, kita perlu dilakukan karena pandemi masih berjalan di Indonesia. Kalau pandemi masih berjalan, kalau itu dibiarin menurun terus kan sama dengan tidak punya antibodi, bisa kena lagi, rentan lagi gitu. Selain pandemi masih berjalan, herd immunity belum tercapai. Kecuali kalau dua kondisi pandeminya sudah betul-betul melandai dan herd immunity tercapai, itu mungkin booster bisa bisa tidak dilakukan. Oke. Pak Roland ada tambahan, tadi katanya mau nambahin sedikit. Terima kasih Pak Arifin. Dokter, saya sambil nanya, dokter. Karena kenapa saya tanya ini? Saya itu agak wow kemarin, dokter, karena waktu saya diskusi masalah kekadaluarsaan antibodi ini, ternyata di puskesmas dan klinik-klinik itu menyediakan semacam bisnis baru, dok. Jadi cek antibodi itu 200.000, dokter. Wah, ini kok saya baru tahu juga ya gitu loh. Maksudnya, waduh, ini ada PCR test, ada antigen, ada rapid. Sekarang ada tes kadar antibodi dalam tubuh kita. Mungkin karena saya orang awam ya, dok, baru tahu kali ini. Itu tambahan saya. Yang berikutnya berarti kalau yang tadi Pak Arifin bilang di Eropa itu sudah, Piala Eropa itu sudah bebas ini ya, dokter ya. Waktu nonton tuh saya memang melihat crowded-nya, supporter tanpa masker dan lain-lain itu kira-kira idealnya di Indonesia bisa tercapai kapan, dokter? Mungkin itu, dokter. Pak Arifin, mungkin itu Pak Arifin. Ya. Silakan dok direspon langsung. Ya, pemeriksaan antibodi itu memang secara mandiri dilakukan oleh masyarakat. Dokter pun banyak yang melakukan, tuh Pak Roland. Banyak, tapi itu bukan program pemerintah. Nah, jadi bagi kawan-kawan yang ingin mengetahui, monggo. Silakan. Jadi sah-sah saja. Program pilihan ya? Ya, itu bukan program pemerintah, ya nggak ditanggung oleh pemerintah. Tapi kalau kita ingin tahu, ya monggo silakan. Ya kalau kita periksa antibodi nggak mungkin lah, karena ini bukan program pemerintah terus digratisin sama klinik, nggak mungkin lah. Iya. Betul. Jadi ya seperti as business as usual begitu. Kalau Iya. Siap. Pasti ditarik biaya. Nggak bisa kita nyalakan rumah sakit gitu, nggak bisa nyalakan klinik. Kan kendalinya di kita. Kalau kita nggak mau ya kan nggak apa-apa. Kalau kita kepingin tahu ya monggo, tapi itu karena tidak ditanggung pemerintah ya pasti akan ada biaya. Itu yang pertama. Kemudian target kita untuk herd immunity itu kan 70%. 70% sudah dihitung itu di angka 181 juta penduduk. Kalau kalikan 2 kali suntik, itu dosisnya berarti 360 juta. Nah, 360 juta sekian. Nah, sekarang tinggal kemampuan kita per hari, Pak Roland. Berapa? Kalau kemampuan kita 2 juta per hari, berarti untuk mencapai 360. Berarti kan butuh 180 berapa hari itu kan? Sampai akhir tahun. Nah, tinggal sekarang Pak Roland, makanya kecepatan itu tergantung kecepatan kita suntik berapa dosis per harinya. Sehingga
memang ada perubahan birokrasi yang mendorong percepatan. Saya mungkin kita punya pikiran begini, rumah sakit kita se-Indonesia itu 3.000 sekian, mungkin sekarang mungkin mendekati 4.000 atau kita hitung kasar 4.000 lah. Puskesmas kita se-Indonesia itu ada sekitar 11.000. Ya, kalau ditambahkan itu kan kira-kira 15.000 ya. Nah, kalau mau ditambahkan klinik swasta itu 20 ribuan, itu kan berarti sekitar 35.000. Ini yang belum dipakai nih, 20.000 ini belum dipakai nih armadanya ini. Nah, kalau 35.000, katakanlah berapa sekali suntik gitu ya, sehari. Ya. Kalau 100 bisa 100 kali ya di masing-masing itu 100. Kalau 100 itu enteng ya di lembaga, di fasilitas kesehatan kayak begitu, kecil sekali itu target 100 itu. Iya. Kecil sekali, karena kan tenaganya banyak di dalam itu, ya kan. Satu tenaga, misalnya ada 4 tenaga, kalau 4 tenaga, 100 kan satu tenaga ini cuma 25 orang sehari, kecil itu. Iya. Jadi kalau kita target saja 100, kalau kalikan 35 entitas itu kan sudah 3.500.000. Ya, belum lagi kita buka gerai-gerai pos-pos penyuntikan memakai dokter-dokter perawat yang kebetulan masih bisa dipakai di luar fasilitas kesehatan yang kayak gitu kan. Dokter pribadi masih banyak, perawat pribadi masih banyak. Sebenarnya kalau kita mempermudah proses penyuntikan, mempermudah sistem online pelaporan, ya, itu saya kira bisa dikejar seperti orang-orang di Eropa dan di Amerika. Oke. Dok, tapi tadi ada satu hal yang saya tanyakan di awal tadi, evaluasi terhadap kinerja vaksin di nakes sendiri. Karena kan sejauh ini yang kita tahu yang paling awal divaksin ini kan nakes kan. Nakes sudah selesai dari dulu kan, dari bulan-bulan lalu sudah selesai, yang 1,7 juta itu. Ini untuk meyakinkan saja, ada nggak memang penurunan nakes yang tertular setelah proses vaksin selesai di nakes? Ada angkanya nggak? Sehingga bisa semakin meyakinkan publik bahwa memang vaksin ini dibutuhkan. Gitu. Kalau yang tertular saya nggak punya angka ya. Terutama setelah divaksin. Yang setelah divaksin, kalau yang tertular saya tidak punya angka untuk membandingkan. Ya, karena banyak Pak Arifin. Yang saya punya angka itu yang angka meninggal Pak Arifin. Itu untuk nakes? Untuk dokter. Yang saya tahu untuk dokter. Nah, artinya yang saya tahu, yang disuntik vaksin itu yang meninggal, itu hanya 10 orang. Untuk seluruh dokter? Ya, kebanyakan memang yang meninggal itu yang tidak disuntik vaksin. Oke. Ya, jadi data itu saya kira mewakili bahwa vaksin itu melindungi kita. Oke. Nah itu yang penting. Ya, jadi yang disuntik 2 kali itu 10 orang, Pak Arifin, yang masuk laporan ke saya ya. Yang disuntik hanya 1 kali itu 4 orang, jadi total 14. Oke. Jadi sudah terbukti bahwa itu efektif ya. Ya, setidaknya menurunkan jauh karena kita kan tahu kan nakes yang pertama kali menjalani proses vaksin ini. Ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan lewat chat Pak Dokter. Saya bacakan satu-satu. Ya, mohon maaf kalau ini ada setengah konsultasi kesehatan juga ya. Kalau kita ketemu dokter itu kan jarang, Pak. Pertama dari Mas Akli. Dia nanya, kalau untuk anak-anak 12-17 tahun aman nggak dok? Ini nggak perlu dokter, ini udah jelas aman. Anak saya punya rinitis alergi umur 13 tahun. Saya Akli dari Bekasi. Kemudian, monggo. Ya, terus. Kalau untuk anak Badan POM sudah mengeluarkan bahwa aman ya. Dan itu aman ya, udah diumumkan ya. Aman. Tapi kalau punya rinitis alergika sebelum divaksin, saya sarankan konsultasi sekali lagi ke dokter anaknya. Oke, Mas Akli udah dijawab ya. Jadi kalau
anaknya punya rinitis alergi, itu mohon konsultasi dulu ke dokternya, dokter anaknya ya sebelum divaksin. Kemudian dari Pak Naji. Pak Naji ini saya tahu ini dari PPI Cabang Lamongan, Dok. Mohon untuk percepatan vaksinasi di tingkat desa, sebab sudah banyak yang tertular virus tersebut di desa-desa. Waduh, ini ya pemerintah yang bisa jawab. Ya, tapi sebagai gambaran DKI saja baru dosis pertama baru 50%. Itu yang kita anggap paling cepat dibandingkan yang lain gitu. Ya mudah-mudahan saja saran dari Dokter Daeng tadi bahwa hambatan-hambatannya dibenahin itu insya Allah cepat kalau hambatannya dibenahin. Nggak perlu lagi vaksinator bersertifikat, nggak perlu lagi KTP, itu mungkin bisa cepat gitu. Mudah-mudahan begitu. Kemudian ini sekarang ini masyarakat takut untuk divaksin gara-gara sosial media. Mungkin ada langkah yang bisa kita lakukan untuk meyakinkan masyarakat bahwa vaksin ini aman. Mohon petunjuk dari Sidrap Sulawesi Selatan. Monggo Pak Dokter. Ya, jadi ini memang yang paling berat. Informasi yang kredibel, yang tepat itu nyampe ke masyarakat. Dan ini bukan keahliannya dokter sebenarnya. Ini keahliannya orang-orang yang ahli di bidang sosiologi, orang-orang yang ahli di bidang community development. Cuman kalau kami berpendapat sebagai orang medis, justru untuk mendapatkan pengertian yang baik masyarakat, itu harus kita berusaha mampu menggerakkan pimpinan-pimpinan masyarakat. Kalau ini tidak digerakkan pimpinan-pimpinan masyarakat, memang agak susah. Karena masyarakat itu kan lebih percaya bukan ke presiden kan, di kampung-kampung itu bukan percaya ke dokter, apalagi saya ketua ID tidak percaya, mereka percayanya ke bini sepuhnya, ke ulamanya, guru ngajinya, guru langgarnya. Nah, itu harus ada strategi sebenarnya menggerakkan mereka pimpinan-pimpinan komunitas. Sebenarnya yang digagas kawan-kawan Malang itu apa namanya itu? Kalau di Jawa Tengah kan ada Jogotongo itu, Kampung Tangguh ya. Kampung Tangguh, ya. Nah, itu sebenarnya medium untuk menggerakkan pimpinan-pimpinan komunitas setempat, ya, komunitas terkecil ya, untuk memberikan pengertian sekaligus untuk melakukan kampanye prokes sebenarnya. Kalau itu berhasil digerakkan, kayaknya masalah hoak ya, menangkal berita-berita tidak jelas, kemudian masyarakat mendapatkan berita yang bagus itu bisa terjadi. Karena ini saya kira untuk prokes dan masalah vaksinasi ini harus menggerakkan pimpinan masyarakat memang, bukan lagi posisinya di dokter sudah kewalahan ngurusin pasien di rumah sakit, nyuntik vaksinasi, nggak mungkin sempat memikirkan itu. Betul, ini mungkin masih terkait dengan yang bertanya ini, Dok. Saya Muslih dari Jakarta. Pengalaman teman-teman kami setelah divaksin dan melakukan PCR, hasilnya PCR positif. Ini teman langsung apa temannya teman? Kadang temannya teman. Kan sering begitu. Mohon penjelasannya Pak Dokter. Sudah divaksin, PCR positif. Ya, jadi begini. Vaksin itu yang pertama, vaksin kan memang tidak ada yang 100%. Ya, bikinan manusia kan nggak ada yang 100%. Obat juga sebenarnya begitu, nggak ada yang 100%. Sehingga memang masih ada celah sekian persen bias. Ya. Biasnya itu bisa jadi dia memang gagal terbentuk vaksin, biasnya. Kemudian terbentuk vaksinnya sedikit. Atau kemungkinan yang ketiga, antibodi yang terbentuk itu kalah jumlah dengan virus yang terhirup. Sehingga tetap terjadi infeksi. Atau memang pada fase
vaksin disuntikkan tapi fasenya belum terjadi pembentukan antibodi. Jadi 4 kemungkinan itu yang terjadi. Itu memang yang dinamakan bias dari tidak 100%-nya vaksin. Tetapi orang-orang yang divaksin itu jauh lebih terlindung dari yang tidak divaksin. Biasnya kecil dibandingkan yang orang yang divaksin. Jadi kalau dari hasil uji klinis itu, orang yang divaksin itu ada keuntungan itu 3 sampai 10 kali lipat itu terlindungi dibanding orang yang tidak divaksin. Ya. Itu berarti jadi memang ada bias tapi kecil. Biasnya itu kemungkinan itu bisa terjadi memang. Itu yang sama dengan yang diumumkan Amerika tempo hari ya, bahwa dari 80 juta orang yang divaksin, itu ada sekitar kasus muncul lagi itu hanya sekitar 6.000. Jadi memang ada tapi kecil sekali gitu ya, Dok ya. Dan iya, tapi sayangnya kalau di sini kan kecil tapi dibesar-besarkan, Dok. Ya itulah, kalau di berita kan begitu, hanya 1 yang terjadi atau 2 atau 3, tapi itu mengalahkan yang jutaan yang tidak terjadi gitu. Ya. Baik. Ini ada dari Pak Baihaki. Advis Pak Ketua ID sudah jos. Loh ini apa ini? Pertanyaan apa pernyataan? Advis Pak Ketua ID sudah jos. Ini Pak Baihaki Pak dari Lembang. Ya. Ada lagi dari teman-teman yang ingin bertanya, memberikan tanggapan, mumpung Pak Dokter masih bersama kita. Monggo saya persilakan. Nah ini Bobby ini, Dok, Bobby ini kalau dengar orang ada swab antigen aja langsung kabur, Dok. Ya, ini wali kota Medan bukan? Ya masih inilah, kira-kira masih saudara beda bapak beda ibu. Monggo silakan yang ingin berpendapat atau bertanya kepada Pak Dr. Daeng, mumpung masih bersama kita. Tadi sudah cukup banyak yang bertanya dan alhamdulillah terjawab semua yang dipertanyakan. Monggo yang ini ada Kak Aminuddin Syam dari Kak, turut dibagi ilmunya dong. Ya, saya cuma mau tambahkan. Siap. Jadi tadi itu kenapa ada orang yang sebelumnya saya mau menyapa Dr. Daeng. Kabar Dr. Daeng, mudah-mudahan sehat. Kawan-kawan bisa lihat itu di beberapa daerah. Ini pakar nih balik. Iya makanya saya harus paksa beliau ngomong. Dr. Daeng. Ya, jadi tadi itu kan terkait dengan kenapa ada orang divaksin, kemudian dia tetap terpapar. Kalau hasil uji klinik fase 3 kemarin, itu kan memang cuma 67% itu efikasinya. Artinya, di antara orang yang divaksin itu, ada 67% bisa terhambat atau tidak terkena virus dibanding dengan yang sama sekali tidak divaksin. Iya. Jadi itu perbandingannya 1:67. 100:67. Kalau yang tidak divaksin 100% kena, tapi yang divaksin ada 67% yang bisa terproteksi. Itu yang pertama. Yang kedua, harus dilihat kasusnya. Boleh jadi pada saat divaksin itu belum bekerja, belum ada antibodi terbentuk. Itu sebabnya diminta supaya 14 hari, ya baru boosternya setelah itu. Kalau belum terbentuk, ya pasti dia tetap kena. Itu tambahannya. Yang ketiga sebenarnya, memang ada ruang sekitar tadi itu kan 67 berarti sekitar ada 33%. Itu kemungkinannya memang dia tetap kena. Ada kemungkinan. Jadi Dr. Daeng tadi saya mengatakan bahwa itu tidak ada yang bisa 100%, tidak ada. Di vaksin apapun, tidak ada. Orang yang cacar saja misalnya, atau vaksin
meningitis yang ke Arab Saudi itu tetap juga bisa kena. Nah, itu dari segi peluang untuk kena. Yang berikutnya juga memang terkait dengan antibodi di dalam yang kita miliki. Ada orang yang punya memang antibodi, terus ditambah lagi dengan antibodi yang ini, yang khusus untuk virus ini, sehingga dia semakin kuat. Ada orang yang dia punya sel darah putihnya memang sudah bermasalah, jadi penangkalnya tidak ada, sehingga meskipun dia divaksinasi tidak bisa terbantu dengan baik. Nah, itu sebabnya hoax itu yang satu mengalahkan jutaan itu, satu mengalahkan jutaan. Nah, yang saya juga ingin tambahkan, saya usul Dr. Daeng, mungkin barangkali kita usulkan ini organisasi profesi supaya bisa mempercepat proses seperti yang terjadi tadi itu di selain puskesmas, mungkin kan setiap kantor polisi itu dan ketaatan masyarakat terhadap aparat keamanan itu lebih bagus itu. Barangkali di kantor-kantor polisi itu diadakan. Kan di situ ada kan polisi punya dokter juga kan, ada polisi. Jadi dia didistribusi ke setiap kantor polisi sehingga coverage-nya itu bisa lebih cepat. Nah, kemudian selain misalnya organisasi profesi juga melakukan yang sama, bisa melakukan vaksinasi karena kayak misalnya di kampus-kampus. Dunas, alhamdulillah kita yang menginisiasi kemarin itu untuk melakukan vaksinasi massal, baik tendik maupun pada dosen. Yang masih sebelum karena memang belum kuliah. Nah, itu yang mungkin perlu dipikirkan supaya kita bisa membantu pemerintah. Termasuk PPI bisa merekomendasikan itu supaya seluruh kantor polisi kan ada di mana-mana. Iya, betul. Ada di mana-mana. Jadi mesti ada didekatkan masyarakat. Ada kan juga yang takut. Dan kalau polisi biasanya yang hadapi, biasanya tidak takut itu. Lebih takut sama polisinya dibanding dengan virusnya. Berikutnya, ini juga saya usulkan. Tadi itu ada berkembang, barangkali perlu sambil ada vaksinasi, proses edukasi masyarakat itu diintensifkan. Jadi, keberhasilan keluarga berencana kemarin itu oleh Pak Harto disebabkan karena yang didekati itu adalah tepat sasaran. Apa yang tepat sasaran itu? Yang dipakai menjadi edukator itu adalah sarjana agama dulu. KB itu ditolak mentah-mentah karena alasan agama, itu bertentangan agama. Nah, mungkin siapa yang paling dekat dengan masyarakat itu yang kita menjadikan edukator. Ya, saya mengusulkan malah sebenarnya itu seluruh ketua-ketua RW, ketua RT itu di training khusus untuk melakukan edukasi. Sehingga dialah yang menjadi palang pintu untuk di daerahnya masing-masing. Kalau semua orang menjaga dirinya dan satu, kenapa kita masih bisa buka masker di rumah tangga? Karena di antara kita saling meyakini bahwa tidak ada yang kena virus, ya kan? Tetapi di RT RW kalau itu juga bisa berlaku, maka saya kira ini sambil vaksinasi berjalan itu juga ditahan oleh edukasi yang baik sehingga tidak ada orang yang ya relatif tidak taatlah terhadap aturan, terutama aturan prokes. Nah, saya kira itu salah satu cara untuk di samping kita mencegah, juga kita melakukan vaksinasi karena vaksinasi itu kan pencegahan tingkat 2 setelah edukasi. Jadi Iya, betul. Itu hanya mencegah individu, tapi perilaku ini yang paling penting sebenarnya. Kalau saja kita bisa menahan tidak bersentuhan dengan orang, atau kita bisa mengambil jarak minimal 2 meter per orang per hari, dan tidak ada satu pun yang kita interaksi dengan yang lain, maka kita diyakini bahwa tidak akan pernah ada virus yang ikut sama kita. Diyakini. Nah, persoalannya kita punya masyarakat di Indonesia ini adalah masyarakat yang sangat kedekatannya sangat baik, kohesivitasnya tinggi sekali sehingga tidak sah kalau tidak cium tangan, tidak sah kalau kita tidak libat tangan. Akhirnya itulah salah satu penyebab sehingga kita di Indonesia ini cepat sekali menular. Coba kita bandingkan daerah-daerah seperti Kudus kemarin di Bangkalan di mana itu kan masyarakat yang taat terhadap agama. Iya, betul. Soalnya di antaranya agama yang menjadi alasannya. Wah, itu kan Allah menjaga kita. Ya, Allah menjaga kita, tapi kan virus itu berjalan juga sesuai dengan perintah Allah. Kan begitu. Nah, saya kira ini semua perlu PPI saya kira di setiap daerah bisa melakukan itu. Ada pelatihan bagaimana mengedukasi masyarakat sehingga bisa memberi ruang kepada tokoh-tokoh masyarakat sehingga tidak ada lagi orang yang tidak taat pada prokes
Karena kalau saya lagi, kalau kita serius untuk tetap berjarak dengan orang, katakan 2 meter per ini, karena itu kan benda mati yang bisa pindah hanya dari droplet misalnya, atau dari yang karena kita jabat tangan atau kita bersentuhan. Itu saya kira. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hanya sekadar nyimru saja karena saya dalam perjalanan ini. Enggak, justru ini penting banget. Jadi ini barusan Kak Aminuddin Sam namanya. Beliau selain Ketua PPI Sulawesi Selatan, beliau juga pakar kesehatan masyarakat dari Universitas Hasanuddin Makassar. Jadi beruntung sekali beliau ikut gabung tadi. Nah, Dokter Daeng ada 2 lagi nih Dokter Daeng pertanyaan yang disampaikan lewat chat ya. Pertama adalah prosedur isolasi mandiri bagi orang yang terpapar COVID. Dok, ini selain disampaikan oleh saudara siapa ini inisialnya MM, ini memang juga saya benarkan ini dok, ini orang isoman semaunya sendiri, nggak konsultasi dokter, nggak apa, main isoman aja gitu. Nah kira-kira itu seperti apa? Apakah ada prosedurnya? Kemudian yang kedua, M. Yusuf dari Lamongan juga, ini minta penegasannya saja dok tentang penggunaan double masker. Apakah lingkungan kita sudah separah itu sehingga harus pakai double masker? Terus siapa saja yang dianjurkan untuk penggunaan double masker? Monggo dok. Pak Daeng. Isoman itu sebenarnya dikhususkan pada orang yang OTG, orang tanpa gejala. Jadi dia sudah dinyatakan positif, kemudian tidak ada gejala, ya. Atau isoman itu dilakukan pada orang yang gejala ringan. Gejala ringan itu ada panas, mungkin ada batuk, tapi sama sekali tidak ada gangguan di pernafasan, misalnya sesak ya, atau napasnya agak cepat. Nah, selama itu kasusnya tanpa gejala dan kasusnya ringan, itu boleh isoman. Nah, idealnya isoman itu dijaga, diawasi oleh petugas, karena dia harus melapor ke petugas kesehatan. Ya. Ya, tapi sekarang petugas kesehatan kayaknya ada situasi yang panik overload kayak begini, mungkin agak kurang. Karena agak kurang, silakan mungkin sekarang nih banyak yang menyediakan isoman yang pakai pakai online itu. Itu dok, itu cukup banyak dan sempat menimbulkan reaksi dari beberapa kawan yang kritis. Ini kok pemerintah ini kok rakyatnya dibiarkan berjuang sendirian gitu, karena isomannya nggak ada panduannya, nggak ada kontrol dokter, nggak ada. Ya memang idealnya ada bukan dokter ya, karena ini gejala ringan, tidak harus dokter maksud saya. Ini karena gejala ringan dan OTG itu memang tidak harus dokter yang melakukan pengawasan dan kontrol. Jadi petugas kesehatan yang lain seperti perawat sebenarnya boleh. Tapi kondisi seperti sekarang ini yang sudah mungkin overload. Overload, chaos mungkin malah di rumah sakit itu, di puskesmas itu, petugas kesehatan lebih konsentrasi kepada yang di rumah sakit dan puskesmas. Karena apa? Karena yang di puskesmas dan rumah sakit itu biasanya kasus sedang dan berat, malah kasus kritis ya. Sehingga kadang-kadang kawan-kawan itu menggunakan yang konsultasi isoman melalui aplikasi itu ya. Iya. Itu tidak apa-apa, tapi karena itu disediakan oleh swasta, itu kemudian berbayar biasanya. Iya. Nah, si aman itu dok ya? Aman, insya Allah aman, karena di situ biasanya dokter yang melakukan konsultasi. Yang biasanya yang dilakukan di selama isoman itu apa istilahnya? Itu syarat pentingnya adalah di rumah itu ada kamar tersendiri yang bisa ditinggalin. Jadi tidak campur dengan anggota keluarga yang lain. Dia misalnya tidur di kamar tersendiri. Ya seperti betul-betul diisolasi gitu. Yeah. Dia hanya keluar kamar misalnya kebutuhan ke kamar mandi,
atau mungkin makan. Bahkan mungkin kalau bisa kalau kamar mandinya di dalam ruangan dia enggak keluar, makanan diberikan dari luar begitu. Itu isoman upaya menjaga tidak terjadi klaster keluarga kan. Ya, Kemudian betul. pakai masker, menjaga protokol kesehatan, menjaga kebersihan itu sudah harus dilakukan. Tidak campur dengan, tidak ngobrol, tidak campur dengan anggota keluarga yang lain harus dilakukan. Nah, kemudian Double masker. ya protokol kesehatan itu kan pakai masker ya. Hmm. Kemudian untuk isoman, OTG dan kasus ringan itu memang disarankan minum obat. Obatnya adalah yang dianjurkan itu vitamin D, D3 ya. D3. Biasanya dosisnya antara 1.000 sampai 5.000 unit ya. Biasanya orang-orang itu ambil yang paling besar tuh 5.000 unit. Kemudian vitamin C itu biasanya disarankan 500 mg. Kemudian 1.000. Ya, ambil 1.000 boleh karena dibolehkan, ambil 5.000 yang maksimal juga boleh ya. Kalau saya biasanya ngambil yang 5.000 meskipun saya tidak pernah bukan status isoman untuk menjaga kadar vitamin D karena penting banget. Saya hampir tiap hari minum. Oh, kemudian ya nggak apa-apa supaya nggak gampang tertular. Kemudian di samping vitamin D3 dan vitamin C kalau punya komorbid, misalnya punya diabetes, punya hipertensi, punya penyakit yang lain, itu obatnya diteruskan. Kalau kalau kemudian dia ada misalnya mau dengan herbal yang empon-empon atau eukaliptus, silahkan, karena sampai sekarang kan ikhtiarnya ini belum ada obat yang pasti kan. Iya, probiotik ini sekarang. Ya, sama ikhtiar obat-obat apalagi yang sudah ada penelitian awal ya. Itu monggo dipersilakan. Misalnya kalau herbal itu jahe merah ya untuk menambah stamina. Kemudian eukaliptus itu Kementan kan sudah penelitian di awal itu sudah ada ini ya, ada titik terang meskipun belum selesai uji klinisnya. Kemudian tadi yang disebutkan Pak Arifin itu probiotik ya itu banyak. Monggo silakan itu ditambahkan. Ya. Kalau ada gejala batuk, panas ya, silakan ditambahi obat namanya obat simptomatis itu. Misalnya obat paracetamol untuk meredakan panas. Kalau khawatir ada infeksi ya minumlah juga antibiotik. Monggo nggak apa-apa. Ya. Dokter yang soal double masker tadi ini kayaknya korban iklan juga nih. Double masker yang pertama karena tadi yang saya ceritakan, memang penularan lewat aerosol itu berat ya, dan partikelnya karena partikel kecil itu masih sempat ngambang di udara itu, ya. 3 jaman lah, sekitar 3 jaman lah, ya. Jadi diperkenankan ya double masker itu. Diperkenankan, tidak masalah. Apalagi begini Pak Arifin, ini saya tidak tidak menduga-duga bahwa masker yang beredar sekarang di lapangan itu tidak seindah klaim yang ada di bungkusnya. Karena saya pernah membawa masker-masker yang beredar itu, membawa ke sebuah lab di Bandung, saya periksa, saya lihat sendiri itu tidak cocok dengan klaim berapa persen bisa menyaring partikel. Itu ternyata lebih rendah dari yang ada di bungkusnya, sehingga saya kira memang perlu melakukan perlindungan lebih baik dengan double ya. Kalau masker kain juga didouble, masker yang dibeli itu yang warna hijau, biru, putih itu juga mohon didouble karena standarisasinya kayaknya masih belum begitu bagus. Yang kedua yaitu aerosol itu yang masih ngambang di udara 3 jam itu, apalagi yang varian Delta ini kan sekarang India ini ya. Kecenderungan dalam bentuk aerosol lebih besar. Itu yang bilangnya papasan aja bisa kena gitu ya. Nah, istilah papasan kena itu kemungkinan aerosol. Oke. Ya. Baik, Dok.
Ini kita hampir 2 jam ini dan lumayan banyak sekali informasi yang tadi dijelaskan oleh Dr. Daeng. Terima kasih juga untuk Kak Aminuddin Sam dari Makassar yang tadi juga sempat memberikan penjelasan ke kita. Saya tertarik dengan yang soal agama tadi karena kayaknya memang respon kalangan beragama ini agak cukup sengit juga, Dok. Ini kemarin waktu diputuskan PPKM ini ada reaksi dari MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang bilang bahwa ini Tuhan bisa, Allah bisa marah ini. Saya kira memang dari kalangan agamawan memang jadi prioritas yang harus diajak serta. Ibaratnya kalau mau cepat pengen sholat bebas di masjid ya vaksinnya didahulukan gitu mereka ini kalangan marbot dan seterusnya itu. Nah mungkin itu teman-teman diskusi kita hari ini alhamdulillah berjalan dengan cukup intens dan saya kira apa yang disampaikan oleh Dr. Daeng maupun pertanyaan teman-teman tadi lumayan komplit gitu untuk hari ini untuk diskusi tentang vaksinasi COVID-19. Ya memang agak disayangkan karena salah satu narasumber itu hanya mengirimkan video saja dan tidak. Mungkin ada kesempatan lain nanti kita coba undang lagi karena penting juga untuk mengetahui ini dari sisi pemerintah. Karena tadi seperti yang disampaikan Dr. Daeng ada banyak hal yang kaitannya dengan regulasi lah kira-kira dan pengaturan atau administrasi yang kalau ingin ini gaspol vaksinasi ini harus dibenahi seperti soal vaksinator yang tidak perlu harus bersertifikat, kemudian pemberlakuan keterangan domisili yang justru memperlambat proses itu. Nah, sekali lagi terima kasih pencerahannya untuk Dr. Daeng dan ada Kak Aminuddin, ada dan yang lain. Forum ini segera kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.